Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 33 yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 33 yang kami hormati, terima kasih sudah mau menyempatkan dirinya hadir di sini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini merupakan tugas kami di Pendidikan Guru Penggerak Modul 1.4 dari saya Agnes Freddy SPDI GR, itu calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri 33 Kabupaten Rejang Lebong. Baik Bapak Ibu, di sini ada kata budaya positif. Kalau mendengar atau melihat kata budaya positif, itu kira-kira apa yang terpikir oleh kita? Hal-hal yang baik. Iya. Budaya itu merupakan suatu kebiasaan, sedangkan yang positif itu adalah hal-hal yang baik. Berarti budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah pernah kita lakukan atau yang baru akan kita lakukan. Baik Bapak Ibu, apakah budaya positif itu penting bagi kita? Penting, bahkan sangat penting. Ada konsep inti dalam budaya positif yang akan kami jelaskan nanti. Pertama itu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima motivasi perilaku manusia. Keenam posisi kontrol guru. Selanjutnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita akan coba menjelaskannya satu persatu. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, pembelajaran yang kita lakukan di kelas biasanya terkenal itu adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Itu yang pertama. Kemudian kita kenal lagi dengan istilah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi sekarang adalah berpusatnya pada siswa. Di sini disebutkan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, sekolah kita itu sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas 1 dan kelas 4. Otomatis itu kata-kata berdiferensiasi dengan profil pelajar Pancasila itu akan menjadi tidak asing lagi bagi kita, dan itu akan kita temui dan akan kita laksanakan. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang kita menyesuaikan kepada seluruh kebutuhan peserta didik. Artinya kita memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik itu sesuai dengan perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Di sana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkemerdekaan tunggal, lalu bergotong royong, kreatif, mandiri, serta bernalar kritis. Bapak Ibu, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini adalah sesuatu yang merupakan ilusi sebelumnya, yang seolah-olah itu dibenarkan, ternyata sekarang itu dianggap sudah tidak benar lagi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini kita dikatakan guru mengontrol murid, seolah-olah apa yang dilakukan guru itu akan dilakukan oleh murid. Sekarang kalau kita kembalikan kepada kita, saat kita mengontrol murid, murid yang tidak membuat PR atau murid yang hobi bolos, ketika kita mengatakan kepada murid untuk tidak membolos lagi, itu apakah kita bisa mengontrol dia dari tidak membolos menjadi dari hobi membolos jadi tidak membolos lagi?
ternyata itu tidak bisa, Bapak Ibu. Anak yang kemarin hobi membolos, hari ini dia sudah tidak membolos lagi, itu bukanlah kontrol dari kita. Atau ketika kita menginginkan dia berbuat baik yang di sekolah mengganggu temannya, ketika ada kita mungkin mereka mau untuk berbuat baik, tetapi saat mereka berada di rumah, posisi kontrol kita hilang. Kita tidak bisa mengawasinya sampai mereka berada di rumah seperti itu. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa itu penguatan positif? Penguatan positif itu seperti harapan-harapan yang ada pada siswa. Ternyata semua harapan atau tantangan yang akan dialami siswa itu hanya ilusi. Ternyata tidak bisa efektif kalau itu tidak muncul dari diri siswa itu, Bapak Ibu. Kalau itu datangnya dari luar, sifatnya ekstrinsik, itu hanya sifatnya sementara. Sedangkan kalau berasal dari dalam dirinya, dalam diri siswa, maka itu baru dikatakan penguatan positif yang efektif. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebelumnya kita mengetahui bahwa kita membuat anak merasa bersalah atau kita mengkritik anak dalam mengerjakan sesuatu atau membuat kesalahan itu adalah dapat menguatkan karakter mereka. Namun hal itu ternyata hanyalah ilusi ternyata. Mengapa? Ternyata kita saat mengkritik anak, membuat anak menjadi merasa bersalah, itu seolah-olah anak itu merasa dirinya lah pembuat dosa atau dirinya lah orang yang selalu berbuat salah. Dia merasa dirinya selalu dicap selalu berbuat kesalahan dan membuat heboh kepada teman-temannya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga tidak bisa kita katakan benar. Kalau dulu kita alami sendiri, Bapak Ibu, selalu yang berkuasa itu berhak memaksa orang yang tidak berkuasa. Kita sebagai guru berhak untuk memaksa anak melakukan sesuatu. Namun hal itu hanya ilusi, karena ketika anak belum ada kesadaran pada dirinya, maka hal itu tidak bisa dilakukan dan anak hanya akan takut melakukan itu ketika ada kontrol dari kita. Ketika dia melihat kita, dia akan takut karena takut ketahuan sama gurunya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, pembelajaran yang biasa kita lakukan adalah paradigma stimulus respon. Nah, hari ini kita mencoba untuk mengubah paradigma itu kepada teori kontrol. Untuk stimulus respon, di sini dinyatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan teori kontrol itu mengatakan realitas kita ternyata berbeda. Bapak Ibu, yang kita ketahui semuanya, siswa kita, murid kita yang ada di kelas itu semuanya tidak sama. Mereka punya tujuan dan punya keinginan yang berbeda. Oleh karena itu kita tidak bisa lagi menyamaratakan mereka. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol itu ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Karena untuk memandang satu hal itu tidak bisa lagi kita fokuskan ke satu titik. Tapi untuk memandang suatu hal kita bisa menerima pendapat dari semua murid dan semua yang dikatakannya itu bisa bernilai benar. Kemudian untuk stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Itu teori stimulus respon. Sedangkan untuk teori kontrol, ternyata kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa lagi kita yang memaksa orang untuk sama pikirannya dengan kita. Namun kita yang mencoba untuk membuka diri ketika orang berpendapat tentang sesuatu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kalau stimulus respon. Jadi seolah-olah setiap perilaku buruk itu pasti salah. Tetapi untuk teori kontrol ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan atau ada alasannya mengapa anak melakukan hal demikian. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon. Ternyata teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
Kalau dulu kita bisa dikontrol oleh orang lain, sepertinya kita harus turut dan patuh kepada perintah yang sudah diberikan. Tetapi ternyata di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita, karena semuanya itu ketika kita akan ikut dan taat akan aturan itu mestinya muncul dari diri kita sendiri, bukan dari himbauan orang lain. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, sudah ini tadi. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sedangkan teori kontrol itu mengatakan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Sekarang tidak ada lagi. Kalau dulu, kalau kita sudah merayu, membujuk, ternyata gagal, maka yang akan dilakukan adalah pemaksaan, pengharusan. Ternyata untuk teori kontrol mengatakan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita mendengarkan dulu apa alasan dia melakukan hal seperti itu. Kita dengarkan untuk menjadikan sesuatu hal yang baru untuk disepakati bersama. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon masih mengatakan model berpikirnya ada menang kalah. Yang benar itu menang, yang salah itu langsung dinyatakan kalah. Tetapi di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang, yang sering kita dengar dengan kata win-win solution. Ternyata apa yang kita sampaikan dengan teman yang kita sampaikan, atau apa yang kita sampaikan dengan murid yang menyampaikan juga, itu bisa kita ambil jalan tengahnya. Semua yang disampaikannya itu bisa menjadi suatu hal yang benar. Namun karena ini adalah perubahan ke arah yang baru, itu tidak mungkin serta-merta kita langsung dapat mengubahnya. Mungkin akan berguyur pada kita. Kemudian berikutnya disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini berasal dari kata disiplina, yang ternyata artinya adalah belajar disiplin itu. Disiplin mengacu pada disiplin diri. Nah, ini yang dimaksudkan tadi adalah muncul dari dalam dirinya sendiri. Ada usaha untuk dirinya sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini. Kemudian apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Nah, di sini yang akan kita coba bangun Bapak Ibu, disiplin positif, yaitu disiplin positif bagaimana anak itu yang biasanya membolos, hari ini dia tidak membolos lagi, bukan karena takut ada hukuman atau ancaman, tapi itu muncul dari dirinya sendiri bahwa ternyata membolos itu tidak baik bagi dirinya. Kemudian bukan juga untuk kita membiasakan mendapatkan imbalan atau reward. Anak yang pintar akan kita berikan, selalu kita berikan reward. Untuk memancing boleh Bapak Ibu, tapi kalau itu dijadikan kebiasaan, lebih baik itu dikurangi, karena anak diminta untuk meningkatkan kesadaran dirinya itu berdasarkan atas dirinya sendiri, bukan dari luar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini motivasi intrinsik itu adalah dorongan yang ada di dalam diri mereka. Perubahan itu mereka sendiri yang menginginkan, bukan dorongan dari orang lain. Berikutnya Bapak Ibu adalah, ini nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ternyata nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Adapun contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yang pertama, kembali lagi untuk kurikulum Merdeka kita akan selalu mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ini ada 6: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernalar kritis. Berikutnya contoh nilai kebajikan dari Ibo Primary Years Program itu yang diajarkan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya keterampilan hidup atau life skill itu adalah dapat dipercaya, lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Ini merupakan contoh-contoh dari nilai kebajikan yang akan kita terapkan pada diri kita dan juga pada siswa kita. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika dari kebutuhan dasar manusia ini ada beberapa yang tidak terpenuhi, maka itulah nanti akan terjadi masalah. Kebutuhan dasar manusia itu ini ada seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jika salah satu dari kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah. Apa itu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini itu berhubungan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Kita bisa lihat Bapak Ibu ketika memandang murid kita di kelas, ketika makanan mereka saat di rumah ternyata belum mendapatkan makanan yang penuh, sampai di sekolah itu tidak akan maksimal dalam pembelajarannya karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh siswa itu. Maka akan terjadilah sesuatu yang bisa merusak dirinya sendiri. Apa contohnya? Saat dia merasa sangat lapar hari itu, melihat teman-temannya beramai-ramai datang ke kantin, apa yang terjadi pada dirinya Bapak Ibu? Dia akan datang juga ke kantin dengan memanjangkan tangannya mengambil barang itu lalu pergi tanpa membayarnya. Karena apa? Ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi olehnya. Sama, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Sama seperti itu. Ketika anak-anak kita, murid kita ternyata pakaiannya berbeda dengan teman-temannya, maka pastilah akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah merasa kasih sayang dan rasa diterima. Ini yaitu rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Murid kita haruslah mendapatkan ini supaya mereka merasa ada di sana. Ketika kita mau berbagi dengan dia, kemudian anak itu merasa dipedulikan. Berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini berhubungan dengan harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini seringkali kita hadapi untuk murid kita di kelas. Ketika kita bagikan kelompok atau kita mengadakan sesuatu, itu semuanya mau menjadi orang yang mengatur temannya. Itu adalah kebutuhan sebenarnya. Memang kebutuhan dasar manusia itu ada. Nah, bagaimana cara kita nanti untuk memanagenya? Kemudian harga diri. Mereka butuh harga dirinya itu untuk diakui. Seringkali kita terdengar terjadi keributan ketika harga dirinya ejek sama temannya. Misalnya yang mengandung sara, warna kulitnya warnanya lebih gelap daripada teman yang lainnya. Ketika ada teman yang mengatakan warnanya kulitnya lebih gelap, kemudian mengatakan itu sama seperti hantu, maka anak itu otomatis akan marah. Dia marah karena untuk menjaga harga dirinya, Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu yang terganggu pada dirinya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir adalah kesenangan. Kesenangan adalah bermain, humor, antusiasme, serta tertawa. Pendidikan kita yang harus kita lakukan adalah pendidikan yang menyenangkan Bapak Ibu di dalam kelas, agar murid kita mereka bisa senang
seringkali kita mendengar ketika murid sudah senang kepada gurunya, ketika murid sudah senang terhadap pelajaran yang akan dia pelajari, maka dengan sendirinya murid itu akan betah dan sangat aktif di kelasnya. Berikutnya Bapak Ibu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada dua. Satu, motivasi yang berasal dari luar, ekstrinsik. Kedua adalah motivasi intrinsik. Yang dari luar itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang disampaikan tadi. Ketika anak itu melakukan sesuatu, anak yang kemarin dia hobi membolos, hari ini tidak membolos lagi, kita lihat dulu, dia tidak membolos itu karena apa? Karena takut akan hukuman atau karena akan dipuji oleh orang lain. Ketika itu masih ada, perasaan itu ada pada anak kita, berarti itu belum menunjukkan kesadaran diri yang ada pada anak kita. Bisa jadi ketika kita tidak berada di kelas, hal itu tidak akan terjadi. Dia akan membolos lagi, kemudian tidak ada yang akan memberi dia penghargaan, maka kebiasaan yang membolos akan terulang. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika hal itu sudah tertanam dari dirinya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri, dia tahu kalau membolos itu adalah sesuatu yang buruk yang tidak boleh dilakukan, maka yakinlah Bapak Ibu, ketika kesadaran itu muncul dari murid-murid kita, hal itu tidak akan mereka ulangi lagi. Nah, ini Bapak Ibu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman kita semua memahami itu, hukuman itu tidak terencana biasanya, kemudian tiba-tiba, lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan biasanya. Sifatnya satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini tiba-tiba. Saat anak tidak buat PR, itu biasanya ketika kita mulai menggunakan hukuman, itu biasanya tanpa ada aba-aba dari kita, langsung tindakan-tindakan apapun itu kita lakukan, sifatnya satu arah. Dan biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, ini sudah saatnya kita untuk mengurangi dan bisa nanti akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi di sini bedanya dengan hukuman. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Kita sudah sepakat sama anak, kita buat aturan, kita sepakati bersama, kemudian tetapi tetap membuat murid menjadi tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya ketika anak yang belum selesai mengerjakan tugas, yang waktu istirahat itu sedikit lagi, ketika kita mewajibkan anak harus menyelesaikan dulu tugasnya baru istirahat, maka konsekuensi yang diterima anak adalah waktu istirahatnya menjadi berkurang. Itu yang membuat anak tetap merasa tidak nyaman, dan kita tetap selalu memonitor murid. Artinya ketika dia selesai mengerjakan sesuatu, baru kita persilakan dia untuk keluar atau istirahat. Nah, ini yang baru Bapak Ibu, yang baru saya terima juga, yang di dalam pendidikan guru penggerak ada namanya restitusi. Apa itu restitusi? Disebutkan di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ternyata di sini kita diminta untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dengan cara apa? Kita berkolaborasi dengan murid. Kita bertanya mengapa dia melakukan hal itu. Lalu yang pada akhirnya nanti dia sendiri yang akan tahu solusi terhadap apa yang dia lakukan. Berikutnya Bapak Ibu adalah 5 posisi kontrol guru. Di sini ada guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang paling sering kita alami? Kalau saya Bapak Ibu itu di awal-awal
Guru sebagai penghukum itu sering kali saya lakukan dahulunya Bapak Ibu. Kemudian pernah membuat juga pembuat merasa bersalah, lalu berusaha untuk menjadikan murid itu sebagai teman. Kemudian kita mencoba untuk menjadi pemantau, tapi belum pernah mencoba bagaimana posisi guru sebagai manajer. Kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Apa posisi kontrol guru sebagai penghukum, merasa bersalah itu seperti apa. Kemudian teman, menjadikan guru posisinya adalah teman, untuk murid itu seperti apa, pemantau dan manajer. Berikut ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saat upacara bendera ada siswa yang ternyata tidak memakai atribut dengan lengkap. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka anak itu biasanya kita panggil, lalu kalau di sini kata-katanya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti ada hukuman yang kita berikan kepada anak. Biasanya ini kata-katanya itu dengan kata bernilai tinggi nadanya, kemudian sedikit membentak anak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Inilah kalau kita menjadi posisi sebagai penghukum. Sedangkan kalau posisi membuat merasa bersalah, biasanya yang diucapkan adalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi seolah-olah kita itu membuat anak merasa bersalah. Kalau di kelas itu kita sering mengatakan kepada anak, "Nak, tolong jangan ribut di kelas. Karena kalau ribut, bapak tidak enak dengan guru-guru lain. Nanti bapak dimarah dengan kepala sekolah." Nah, kata-kata yang sering kita ucapkan seperti itu adalah kata-kata kita sebagai posisi kontrol adalah pembuat merasa bersalah. Seolah-olah anak nanti akan merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Berikutnya Bapak Ibu adalah guru sebagai teman. Biasanya kalau guru sebagai teman itu di sini dikatakan, "Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak yang sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi." Biasanya kalau guru sebagai teman itu ya sama seperti teman. Ketika ada melakukan kesalahan, langsung dimaafkan saat itu dan dirayu untuk tidak lagi mengerjakan hal yang sama. Sedangkan guru sebagai pemantau itu biasanya dikatakan, "Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi." Yang terakhir Bapak Ibu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang sebenarnya kita coba untuk kita terapkan, dan inilah yang paling ideal posisinya. Biasanya yang ditanyakan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan dulu kepada anak. Dia tahu nggak kenapa dia dipanggil? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Setelah dia tahu apa salahnya, kita minta lagi kepada anak apa solusi yang terbaik untuk dia. Ada timbal balik Bapak Ibu, kolaborasi antara kita dengan murid, sehingga murid itu dapat menyadari dengan sendirinya kesalahan yang ia buat dan mencoba untuk mencarikan solusi yang terbaik untuk dirinya tanpa ada dorongan dari luar. Nah, Bapak Ibu, di sini ada posisi kontrol apakah aku. Ada kata, "Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu." Kira-kira ini posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Iya, benar. Ketika kita mengatakan, "Saya kecewa sekali dengan kamu." Berikutnya, yang kedua, "Kamu tidak pernah benar melakukannya." Kira-kira posisi kontrol yang mana? Itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Karena kita selalu melihat anak itu, dan selalu ketika dia melakukan hal yang benar atau yang salah, kita hanya memantau kegiatannya. Sekarang, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, jelas Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Kemudian, ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ini udah jelas sekali Bapak Ibu, adalah sebagai teman. Dan terakhir, kamu tidak pernah
mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, ini posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai hukuman. Berikutnya Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Di sini tidak dijelaskan apa itu keyakinan kelas. Saya sengaja menanyakan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu kenapa harus keyakinan kelas tapi tidak peraturan kelas? Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas, keyakinan itu adalah berasal dari dirinya sendiri Bapak Ibu, berasal dari mereka sendiri yang menginginkan itu. Sedangkan peraturan itu biasanya sudah dibuat secara sudah harus dilaksanakan biasanya peraturan, dan peraturan itu biasanya lebih banyak jumlahnya daripada keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang sebelah kanan Bapak Ibu, di sana itu ada keyakinan kelas, kemudian ada kertas yang ditempelkan sama anak-anak. Itu adalah bagaimana kita meminta ke anak-anak keyakinan kelas apa yang diinginkan mereka di kelas itu. Keyakinan kelas itu berisi biasanya kata-kata kebaikan-kebaikan yang universal. Di sini sifatnya abstrak. Abstrak itu tidak tampak sifatnya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu jelas, tidak boleh makan di kelas, berarti hukumannya jelas, ada perintahnya. Sedangkan keyakinan kelas sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, itu kebajikan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya kata-kata dilarang mencontek itu tidak bisa lagi kita buat seperti itu. Kalau dilarang mencontek itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelas adalah kita mengubah ke arah yang positif. Kira-kira kalau dilarang mencontek, apa keyakinan kelas yang bisa kita buat Bapak Ibu? Anak diminta untuk jujur, karena mencontek itu adalah sesuatu yang curang. Misalnya kita juga jangan membuang sampah di kelas. Ketika ada kata-kata jangan membuang sampah di kelas, maka keyakinan kelas yang mesti kita buat adalah menjaga kebersihan. Seperti itu. Itu muncul dari anak. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, jumlahnya tidak banyak Bapak Ibu, sedikit tapi itu diingat oleh anak-anak kita. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan terlalu yang memberatkan siswa, karena ini adalah keinginan mereka, keyakinan yang mereka akan jalani, dan itu ya yang paling dekat dengan mereka. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Makanya ketika kita tempelkan kertas-kertas itu di papan tulis yang dibuat oleh anak, nanti kita akan buat klasifikasinya, mana yang terbanyak yang diinginkan oleh anak, seperti itu Bapak Ibu. Dan semuanya harus kita sepakati. Ketika semua anak itu menyepakati, barulah keyakinan kelas itu bisa kita laksanakan. Kemudian Bapak Ibu, ada namanya segitiga restitusi. Nah, ini juga merupakan hal yang baru Bapak Ibu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tetap Bapak Ibu kita meminta kolaborasi, yaitu kolaborasi antara kita dengan murid. Tidak bisa lagi kita mengatakan ketika anak berbuat salah langsung kita panis anak itu adalah melakukan kesalahan. Tetapi sudah saatnya kita menanyakan dulu. Di sini ada 3 tahapannya. Pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan untuk murid kita. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Apa itu? Biasanya yang ditanyakan, berbuat salah itu wajar. Jadi ketika anak sedang berbuat salah, kita pun di sini itu mengatakan kalau salah itu wajar, tapi bukan untuk berkelanjutan, karena ada yang akan kita verifikasi selanjutnya. Kemudian tidak semua manusia itu sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Nah itu tadi Bapak Ibu, setelah kita mengiyakan apa yang dikerjakan sama anak, misalnya seperti tadi, ketika anak dihina oleh temannya, dia marah untuk menjaga harga dirinya. Saat anak itu melaporkan kepada kita, kita pun bisa mengatakan Bapak juga akan marah ketika hal itu terjadi pada Bapak. Tapi ada kata-kata selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kita tidak akan mencari kesalahan siapa yang salah, tapi ingin mencari solusinya. Lalu kamu berhak merasa begitu. Kita mengatakan dulu kepada anak kalau apa yang dikerjakannya benar. Berikutnya tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa biasanya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di sini Bapak Ibu, setelah kita mengiyakan tadi apa yang dikerjakan oleh murid kita, barulah kita tanya apa alasan dia melakukan hal seperti itu tadi. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kita tanyakan lagi kepada anak. Biasanya anak pasti menjawab iya atau tidak. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Ketika harga dirinya merasa terhina dan diganggu oleh orang lain, kita mengatakan dulu anak itu bangga karena dia membela dirinya. Tetapi ada kata tekanan berikutnya, yaitu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini kita validasi dulu kalau tindakan yang dilakukan oleh anak itu adalah merupakan suatu kesalahan. Yang terakhir Bapak Ibu adalah menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik yang berasal dari diri kita. Kita tanyakan lagi kepada anak, ketika dia melakukan sesuatu kesalahan itu, kita tanyakan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ketika anak tadi berbuat kesalahan karena membela harga dirinya, maka kita tanya dulu keyakinan kelas kita seperti apa yang sudah dilanggar oleh anak itu. Ketika dia melanggar tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain, setelah anak bisa menjawabnya, maka baru kita sebutkan apa keinginan yang dia harapkan. Maka anak biasanya langsung mengatakan kalau dia mencoba ingin menghargai orang lain. Barulah nanti dengan kata-kata selanjutnya kita minta anak itu berjanji untuk tidak mengulangi apa yang telah dia lakukan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among ini adalah manajer Bapak Ibu, adalah posisi ideal yang kita harapkan tadi. Kemudian yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Yang harapannya adalah sesuai dengan standar nasional pendidikan yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang budaya positif. Kiranya kalau ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Atau cukup Bapak Ibu? Oke, kalau cukup berarti saya akhiri penyampaian dan pemaparan saya dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberi penguatan Pak tentang kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu guru SD Negeri 33 Recanlegong yang hormati, telah sama-sama kita saksikan, kita dengarkan apa yang dipaparkan oleh Pak Agnes, yaitu calon guru penggerak dari SD 33 Recanlegong. Bagaimana Bapak Ibu hasilnya kira-kira? Bagus. Nah, kalau bagus, semoga nantinya Pak Agnes menjadi motivasi bagi guru-guru di SD Negeri 33 Recanlegong dan umumnya di Kecamatan Kota Padang. Kalau memang dilaksanakan seperti ini,
cara kita mengajar, mendidik, menerapkan apa-apa pelajaran di kelas itu bagus, mungkin hasilnya akan baik. Ada layar, ada laptop dan sebagainya. Tapi saya mohon kepada calon guru penggerak, jangan hanya pajangan, jangan hanya untuk pelaporan saja. Tolong dilaksanakan yang benar-benar waktu mengajar. Jadi akan membuat perubahan bagi SD 33 Rejang Lebong B ini menjadi SD yang maju dan percontohan di khususnya di Kecamatan Kota Padang. Saya beri aplaus kepada Pak Nes, semoga berhasil dan lulus menjadi guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.